Halo sahabat penjuru pertanian video. Jika pada episode sebelumnya kita pernah membahas tentang pertanian pada zaman prasejarah, maka pada episode ini kita akan membahas pertanian Indonesia pada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Zaman sejarah ditandai dengan ditemukannya bukti-bukti tertulis di beberapa daerah. Bukti-bukti tersebut tertera di dalam prasasti, termuat di dalam berita dan naskah maupun kitab-kitab kuno, hingga tergambarkan pada relief. Dari bukti-bukti tersebut, baik yang tertulis maupun yang tergambarkan, dapat kita ketahui bahwa Indonesia memang dari zaman dahulu merupakan negara agraris. Untuk kita ketahui bersama bahwa prasasti adalah sebuah berita yang dipahatkan di atas batu. Prasasti telah ada sejak zaman kerajaan Kutai, yaitu abad ke-4, dan kerajaan Tarumanegara, yaitu abad ke-7. Dari prasasti Yupa yang berasal dari kerajaan Kutai, disebutkan bahwa sang raja, yaitu Raja Mulawarman, selalu memberikan sedekah, terutama hasil bumi untuk rakyatnya. Hasil bumi yang disedekahkan berupa sapi, hasil dari pengolahan lemak hewani, bunga, keju, dan minyak wijen. Sapi yang disedekahkan oleh Raja Mulawarman tidak sedikit. Bahkan di salah satu isinya, Raja Mulawarman memberikan 20.000 ekor sapi kepada pendeta atau brahmana. Hal ini sudah mengindikasikan bahwa pada masa itu sudah berkembang peternakan sapi. Di dalam prasasti Tugu yang berasal dari kerajaan Tarumanegara, terdapat kalimat bahwa Raja Purnawarman, yaitu raja kerajaan Tarumanegara, telah memberikan 1.000 ekor sapi kepada pendeta atau brahmana. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan tertua di Jawa Barat. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya komplek percandian di Batu Jaya, Kerawang, Jawa Barat. Menurut arkeolog dari Universitas Indonesia, yaitu Hasan Jafar, bahwa ditemukan di komplek percandian di Batu Jaya, candi dibangun dengan menggunakan bata yang dicampur dengan kulit padi. Adanya kulit padi ini mengindikasikan bahwa kegiatan budidaya padi telah dilakukan intensif di pantai utara Jawa Barat. Apalagi pantai utara Jawa Barat merupakan daerah yang subur, hingga tidak mustahil daerah tersebut menghasilkan bahan pangan yang melimpah dan juga dijadikan sebagai komoditas perdagangan. Pertanian pada zaman kerajaan Hindu-Buddha juga sudah mengenal irigasi dan subak. Dalam prasasti Tugu disebutkan bahwa sang raja telah membuat 2 aliran sungai yang diperkirakan untuk mengatasi banjir kala itu. Berdasarkan hasil penelitian, prasasti Tugu memuat penanggalan yang apabila ditafsirkan, raja membuat 2 aliran sungai pada bulan Januari dan Februari yang merupakan puncak musim hujan dan sering terjadi banjir. Seperti yang kita ketahui sekarang, pada kedua bulan tersebut petani sering mengalami gagal panen akibat banjir. Walaupun tidak disebutkan, banjir yang terjadi pada masa itu cukup membuat tatanan kehidupan masyarakatnya terganggu karena berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Prasasti Tugu ini menandakan ada campur tangan seorang raja dalam bidang pertanian, terutama yang berhubungan dengan pembuatan bendungan, pengendalian air sungai, dan irigasi. Kebijakan seperti ini juga ditemukan dalam prasasti setelah era Tarumanegara, yaitu kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Barat, yakni prasasti Harinjing 921 Masehi, prasasti Bakalan 934 Masehi, prasasti Kamalgian 1037 Masehi, dan prasasti Kandangan 1272 Masehi. Pada prasasti batu tulis yang berasal dari kerajaan Sunda, di dalamnya disebutkan bahwa sang raja selain membangun jalan juga membuat danau atau telaga untuk air suci
Ini menandakan bahwa air merupakan hal yang sangat penting untuk kehidupan masyarakat pada saat itu, yang dipersonifikasikan bahwa air sangat erat berkaitan dengan kegiatan pertanian. Di dalam prasasti Wulik juga diceritakan mengenai masalah pengairan, di mana Raja Empu Sindok menyuruh membuat bendungan untuk pengairan di daerah Kapulungan, Uatan Wulas, dan Uatan Tania. Hal ini juga dilakukan oleh Batara Matahun dalam prasasti Kandangan bahwa ada pembangunan bendungan sehingga daerah sebelah timur Daha dapat terairi. Kegiatan pengairan yang disebutkan di dalam prasasti diperkuat dengan bukti nyata hasil penggalian yang dilakukan oleh H. McLean Pond di daerah Trowulan, Mojokerto. Ia menemukan adanya bekas-bekas bendungan dan irigasi. Di dalam prasasti Kamalgian disebutkan bahwa seringkali Sungai Berantas meluap airnya dan menggenangi daerah-daerah di bagian hilir yang menyebabkan Duaya Haji menjadi berkurang dan sawah-sawah hancur. Tidak hanya di Pulau Jawa yang penduduknya menggantungkan hidupnya sebagai petani, di Bali pun demikian. Organisasi yang terkait dengan persawahan di Bali yang terkenal adalah Subak. Di dalam prasasti Bali, Subak di Bali sudah ada sejak abad ke-11 yang dibuktikan di dalam prasasti Pandak Badung dan prasasti Klungkung. Namun berdasarkan bukti prasasti yang lebih tua, yakni prasasti Sukawana dan prasasti Bebetih abad ke-8 sampai abad ke-9 Masehi, sistem pertanian padi yang dilakukan di Bali adalah pertanian lahan basah dan terdapat tukang membuat terowongan air. Dengan kata lain, pada abad tersebut, pertanian padi yang dilakukan di Bali adalah pertanian padi irigasi dengan sistem Subak. Subak adalah organisasi kemasyarakatan di Bali yang mengatur sistem pengairan sawah untuk bercocok tanam padi yang dilakukan secara bersamaan dan menjadi tanggung jawab bersama pula. Kegiatannya berupa memperbaiki saluran air, berburu tikus, dan mengaktifkan upacara. Anggotanya adalah orang-orang yang mempunyai sawah yang berada di dalam satu areal persawahan. Wilayah Subak meliputi semua sawah yang diairi dari sebuah bendungan dan satu saluran utama. Air dari saluran utama dibagi ke dalam puluhan saluran-saluran kecil yang akan masuk ke sawah-sawah. Sistem pengairan ini diatur oleh seorang pemuka adat yang juga seorang petani. Biasanya Subak memiliki pura yang dikhususkan untuk Dewi Kemakmuran dan Kesuburan, yaitu Dewi Sri. Dari keterangan-keterangan di atas, manajemen pengairan pada masa kerajaan Hindu-Buddha dapat dikatakan sudah cukup maju, yakni membendung aliran air sungai agar tidak meluap pada musim hujan dengan membangun bendungan. Pertanian pada masa kerajaan Hindu-Buddha juga sudah mengenal ragam komoditas pertanian. Jika melihat cerita dalam relief Candi Borobudur, yaitu candi peninggalan kerajaan Mataram kuno, di sana menggambarkan secara jelas bahwa kehidupan masyarakat pada waktu itu tidak jauh dari kegiatan pertanian. Ada relief yang menggambarkan persawahan, padi yang telah dipanen, pasar yang di dalamnya terdapat beberapa komoditas pertanian, dan masih banyak lainnya. Berbagai komoditas pertanian yang terdapat di dalam relief yaitu padi, buah-buahan, sayuran, florikultura, perkebunan, dan peternakan. Padi diduga merupakan komoditas strategis dan menjadi tulang punggung perekonomian kerajaan. Buah-buahan yang terdapat di relief Borobudur adalah nangka, durian, mangga, bacang, kemang, jambu mente, jambu air, jambu bol, duku, nyamplung, manggis, jeruk, pisang, sukun, dan masih banyak lainnya. Sementara untuk peternakan yaitu sapi, kerbau, dan ayam. Berdasarkan keterangan dari buku panduan wisata edukasi relief flora Candi Borobudur yang dikeluarkan oleh Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI,
Ada 15 jenis tanaman yang terdapat di dalam relief, yakni pohon bodi, seroja, talas, siwalan, nangka, sukun, pulai, tanjung, tebu, pinang, pisang, mangga, durian, asam jawa, dan manggis. Adanya relief-relief tersebut menandakan bahwa tanaman-tanaman tersebut sudah dikenal oleh masyarakat pada masa itu. Lalu, bagaimana kehidupan sosial, ekonomi, dan kerajaan pada era Hindu-Buddha? Banyak prasasti yang ditemukan berisikan tentang sebuah penetapan daerah menjadi sima, yaitu daerah perdikan, yakni bentuk anugerah raja kepada seorang yang telah berjasa, atau daerah tersebut merupakan daerah yang suci karena ada bangunan keagamaan. Daerah yang ditetapkan sebagai sima diberikan hak istimewa, yakni tidak dipungut biaya pajak. Prasasti yang berisikan sima memuat beberapa nama dan jabatan-jabatan pegawai kerajaan. Dari jabatan-jabatan tersebut dapat diketahui bahwa kerajaan Mataram sampai kerajaan Majapahit merupakan kerajaan agraris. Adapun nama jabatan-jabatannya adalah Wilang Tani, yaitu petugas sensus penduduk desa; Air Haji, penjaga mata air milik raja; Hulu Air, petugas yang mengatur air atau irigasi; Pulung Padi, yaitu petugas pemungut pajak padi; Pangalasan, yaitu petugas kehutanan; Paudus, yaitu petugas peternakan kambing; Pakbo, yaitu petugas peternak kerbau; Papayuh, yaitu penangkap burung puyuh; dan Patangkalan, yaitu petugas pencacah tanaman-tanaman penting. Di dalam prasasti sima biasanya dituliskan juga sumber-sumber penghasilan kerajaan, yaitu pajak. Pajak dapat berupa pajak tanah, hasil bumi, pajak perdagangan, pajak penjualan, dan pajak usaha atas kerajinan serta benda-benda. Di dalam prasasti Palepangan, di dalamnya ditetapkan pajak berdasarkan luas tanah. Isi prasasti ini menandakan bahwa pajak tanah yang biasanya berupa hasil bumi sudah diterapkan pada masa tersebut sebagai sumber penghasilan kerajaan. Di dalam prasasti Turian dan prasasti Muncan, yaitu pada zaman kerajaan Mataram kuno, juga telah menyinggung tentang lokasi pasar. Disebutkannya lokasi pasar menandakan bahwa pada masa itu sudah ada kegiatan jual beli barang yang biasanya merupakan hasil bumi. Di dalam prasasti Taji digambarkan bahwa kemakmuran suatu tempat tercermin dalam produk pertanian yang dihidangkan dalam perayaan peristiwa penting. Makanan dan minuman yang disajikan tersebut menggambarkan penduduk desa tersebut makmur dan merefleksikan bahwa mereka sanggup menyajikan berbagai hidangan. Semakin banyak hidangan yang disajikan, semakin makmur masyarakat tersebut. Perdagangan komoditas pertanian bisa diketahui dari relief Candi Borobudur. Pada relief tersebut, orang yang memikul tidak hanya satu orang, melainkan ada yang 2 atau 4 orang. Barang-barang yang dipikul disimpan dalam wadah tertutup atau dipikul tanpa menggunakan wadah. Misalnya ada relief yang menggambarkan laki-laki sedang memikul jewawut. Pada masa ini juga sudah ada tengkulak. Dalam prasasti di mana Serama menggambarkan adanya tengkulak yang mengumpulkan hasil kebun dari petani untuk dibawa ke pasar. Sedangkan bentuk transaksi pada masa itu yakni barter dan penggunaan mata uang. Transaksi barter didasarkan atas perbandingan satuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Sementara transaksi dengan mata uang sebagai alat pembayaran muncul karena ada kebutuhan benda-benda yang dapat dihitung untuk tujuan tukar-menukar secara tidak langsung. Komoditas yang diperjualbelikan dapat dilihat dari naskah dan berita Cina. Jenis komoditas pertanian tepatnya buah-buahan. Sementara komoditas yang lain adalah labu, ubi, talas, beligo, kacang-kacangan, jewawut, terong, dan cabai. Selain hasil bumi, komoditas yang dijual adalah ternak seperti sapi, kerbau, babi, kambing, itik, dan ayam serta telurnya. Kemudian olahan hasil bumi
seperti minyak kelapa, minyak jarak, gula, bahan pewarna, dan benang juga sudah diperjualbelikan. Menurut Munandar, terdapat beberapa alasan konseptual religius yang dijadikan referensi oleh raja dan masyarakat Hindu-Buddha untuk mengembangkan pertanian. Konsep makrokosmos Hinduisme menyatakan bahwa di tengah Jambu Dwipa atau bermukimnya manusia terdapat Gunung Mahameru sebagai pusat alam semesta. Dalam konsep ini, daerah tepian seperti pantai dan laut dianggap sebagai tempat para yang jahat dan kotor. Karena itu, pelayaran atau kelautan kurang disenangi oleh pemeluk Hindu pada masa itu. Pada masa itu, terdapat mitos Agastya bahwa pendeta Hindu dilarang untuk berlayar menyeberangi lautan. Karena dalam mitologi Agastya dipercaya bahwa Agastya menghirup air laut hingga kering. Kegiatan pertanian pada masa itu menjadi kegiatan utama. Hal ini tercantum dalam prasasti Ramwi bahwa kebutuhan akan lahan pertanian baru berdampak pada menyusutnya areal hutan. Ini juga tercantum di dalam kitab Negara Kertagama lewat kata-kata sambutan Briwengker yang isinya adalah, Anda hendaknya memperhatikan segala sesuatu yang sesuai dengan kepentingan desa, seperti bendungan, jalan, bangunan dari batu. Semua karya yang berguna itu harus dirawat dengan baik. Semua ladang dan sawah serta semua yang ditanam harus dilindungi dan dipelihara. Segala sesuatu yang telah dijadikan tanah masyarakat harus dijaga supaya tidak terlantar. Para petani dan pemukim tetap tidak boleh menolak pendatang baru yang hendak membuka lahan. Dalam kitab tersebut jelas dinyatakan bahwa semuanya harus dijaga dengan baik, terutama ladang dan sawah. Selain itu, pembukaan lahan baru tidak boleh dihalangi. Hal ini juga terdapat dalam hukum adat yang berasal dari masa Majapahit, yakni siapa saja yang menelantarkan sawah harus membayar denda sebanyak harga beras yang dihasilkan tanah yang ditelantarkan tersebut. Lalu, untuk orang yang membakar hasil panen harus membayar denda sebanyak 5 kali lipat kepada penggarap dan denda kepada kerajaan. Bagi yang mengurangi hasil produksi mendapat hukuman yang cukup berat, yakni hukuman mati karena disamakan dengan pencuri. Sahabat penyuluh pertanian Medio, itulah sekilas tentang sejarah pertanian Indonesia pada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Pada akhir abad ke-12 Masehi, pengaruh Islam semakin kuat terutama pada masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Pada awal abad ke-15, kerajaan Majapahit runtuh sehingga banyak daerah yang akhirnya melepaskan diri dari Majapahit. Pada tahun 1500 Masehi, Kesultanan Demak berdiri sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Sahabat penyuluh pertanian Medio, untuk episode selanjutnya kita akan membahas tentang pertanian Indonesia pada zaman kerajaan Islam. Jangan lupa selalu mendukung channel kami. Terima kasih dan sampai jumpa.